Setiap sore sebelum matahari terbenam, ia menggali parit sedalam 10 meter mengelilingi pondoknya. Lemari pakaian yang baru dihancurkannya dilempar ke dalam parit bersama beberapa buku. Setelah itu, ia menyiram semuanya dengan bensin agar dapat dibakar kapan saja. Usai melakukan hal tersebut, ia menutup seluruh pintu dan jendela menggunakan pagar dari ranting-ranting kayu. Namun, ia merasa perlindungan itu masih belum cukup. Ia kembali ke dalam kamar dan memperkuat bagian dalam pintu serta jendela dengan papan kayu sebagai lapisan pertahanan kedua. Setelah semua persiapan selesai, David memasukkan peluru ke dalam senapannya. Hal itu sedikit menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari luar. David segera meraih senapannya, bersiap menghadapi monster yang bisa menerobos masuk kapanpun. Namun anehnya, suara itu mendadak berhenti. Saat itulah David menyadari kesalahan fatalnya. Seluruh rumah telah diperkuat dari segala sisi, kecuali bagian atap. Para monster ternyata bersiap menyerang dari sana. Dalam situasi genting itu, David mendapat ide nekat. Ia dengan cepat membuka pintu kayu dan melemparkan sebatang kayu yang sudah menyala ke dalam parit. Api besar langsung berkobar di luar. Monster-monster itu terpaksa mundur kembali ke laut, tetapi api justru semakin membesar dan mulai melahap rumahnya. David berusaha memadamkan api dengan handuk, namun usahanya sia-sia. Demi menyelamatkan diri, ia tak punya pilihan selain meninggalkan pondok. Ia menutupi tubuhnya dengan handuk, menerobos pintu kayu, lalu berlari secepat mungkin menuju kaki gunung. Dengan bersembunyi di antara tumpukan batu, ia berhasil bertahan hingga pagi. Keesokan harinya, David mendapati pondoknya telah hangus terbakar dan sama sekali tak bisa ditinggali. Tanpa tempat berlindung, ia tahu dirinya tak akan sanggup bertahan satu malam lagi. Di pulau terpencil itu, selain pondoknya, hanya ada satu bangunan lain yang layak huni, yaitu menara pengawas di tepi laut. Seorang lelaki tua tinggal di menara tersebut. Sistem pertahanannya sangat kokoh, dengan ranting-ranting tajam yang ditancapkan mengelilingi bangunan. Namun, lelaki tua itu memiliki sifat yang aneh. Seberapapun David memohon, ia tetap menolak membiarkannya tinggal bersama. Beruntung, persediaan makanan di ruang bawah tanah pondok masih terjaga dengan baik. David menggunakannya sebagai bahan negosiasi, hingga akhirnya lelaki tua itu setuju menerimanya. Meski demikian, mereka tetap harus menghadapi monster-monster mengerikan itu. Setiap malam, lelaki tua tersebut menyalakan lampu sorot di puncak menara, mengisi amunisi ke berbagai senjata, bahkan menyelipkan parang di pinggangnya. Jelas, persenjataannya jauh lebih lengkap dibanding milik David. Setelah semua persiapan tempur selesai, mereka berdua dengan penuh keyakinan menuju balkon. Di bawah cahaya lampu sorot, mereka melihat kawanan monster bergerak mendekat. Namun tepat saat David mulai menembak, lelaki tua itu diam-diam masuk ke dalam dan mengunci pintu serta jendela dari dalam. Ketika David menyadari apa yang terjadi,